Konflik Israel-Palestina ibarat konflik tiada ujung. Tensi hubungan kedua bangsa tersebut kembali memanas beberapa hari terakhir hingga menyebabkan ratusan orang menjadi korban, tak terkecuali anak-anak. Upaya untuk berdamai pun ibarat jalan panjang dan terjal yang tak kunjung berujung. Terkini akibat rentetan serangan Israel ke jalur Gaza, lebih dari 10.000 warga di sana mengungsi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Maliki, dalam pertemuan luar biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada Minggu 16 Mei 2021. Tanggapi KTT OKI, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Fadli Zon sangat berharap pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB dan OKI hari ini dapat menghasilkan sesuatu yang konkret bagi rakyat Palestina. Dalam pandangannya, BKSAP DPR menegaskan bahwa segala bentuk kutukan serta kecaman dunia yang selama ini lebih dari 7 dekade terbukti tak membuat Israel jera. Sebaliknya, Israel maka percaya diri bahwa dunia internasional tak akan melakukan tindakan konkret apapun untuk melawan mereka. Konflik yang berkepanjangan ini dan belum ada titik temunya sebagai solusi. Kedua negara itu bermula ketika orang Yahudi memaksakan mendirikan negara di tanah yang sudah ada penduduknya, yaitu Palestina, pada tahun 1948. Orang Yahudi mengklaim memiliki ikatan historis dengan tanah itu sebelum berdiaspora pada abad 1 Masehi. Konflik tersebut sulit untuk didamaikan karena kurangnya dukungan politik bagi Palestina. Israel mempunyai dukungan politik yang kuat, sementara Palestina hanya mempunyai dukungan moral saja yang kuat. Minimnya dukungan politik itu mengakibatkan tidak adanya strategi perjuangan bagi Palestina, seperti yang dilakukan Yahudi saat akan mendirikan negara. Saat itu orang-orang Yahudi melakukan penggalangan dana dan mendekati negara-negara yang berpengaruh di kancah dunia. Konflik Israel-Palestina yang kini menjadi perhatian dunia internasional juga tak luput dari perhatian Indonesia pada masa lalu. Ketika di masa kekuasaan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Soekarno ternyata mati-matian membela Palestina. Sejak memimpin Indonesia, Soekarno bahkan terang-terangan menentukan sikap untuk membela Palestina. Bahkan Bung Karno pernah menolak ucapan selamat kemerdekaan dari Israel. Meski proklamasi terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia baru mendapatkan kedaulatan penuh pada tahun 1949. Sejumlah negara memberikan pengakuan, salah satunya Israel. Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Moshe Sharett, mengirimkan telegram yang berisi tentang pengakuan penuh Israel atas Indonesia. Muhammad Hatta menanggapi dengan ucapan terima kasih tanpa menawarkan hubungan diplomatik. Sementara Soekarno sama sekali tidak mau menanggapi, bahkan melirik pun tidak. Tak hanya itu, pada tahun 1962, dalam sebuah pidato kenegaraan, Bung Karno terlihat berapi-api membela Palestina. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel, tegas Soekarno. Bung Karno pun juga pernah melarang Israel ikut Asian Games tahun 1962 di Jakarta. Selaku tuan rumah Asian Games keempat tahun 1962, Indonesia menolak memberikan visa kepada perwakilan Israel. Alasan resminya karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik. Meski begitu, alasan sebenarnya masih berhubungan dengan politik anti-imperialisme. Israel masih penjajah Palestina.